politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Kita pun begitulah juga. DAP, mana kita nak percaya satu hari boleh kerjasama dengan Barisan Nasional? Keputusan kita bekerjasama dan kita untuk kerajaan. Tuan-tuan semua undi pada 9 hari bulan nanti, undi saudara Syuhaib dan Kaya. Itulah kehebatan Presiden Jokowi di dalam menggunakan percaturan politik di Indonesia. Namun demikian diakui oleh para pemimpin-pemimpin dunia. Bahkan negara Malaysia tetangga saja mengakui kehebatan strategi politiknya Presiden Joko Widodo. Luar biasa, ya. Di sana tidak ada politikus yang seperti di Indonesia. Ya, kehebatan Jokowi dia akui di dunia dikarenakan ya tidak pernah memandang bahwa tidak ada musuh yang abadi di dunia politik. Kadang bisa jadi lawan, kadang bisa jadi teman. Pak Jokowi tidak bisa takut-takuti dan tidak bisa dibeli. Kita punya presiden hebat yang tidak bisa ditekan dan tidak bisa dibeli. WTO itu adalah organisasi perdagangan dunia yang harusnya mengizinkan negara yang kelas menengah seperti Indonesia menjadi negara maju dan industri, bukan terus-terusan di kelas menengah. Kenapa dia takut? Dia takut Indonesia kalau sampai menjadi negara industri akan menjadi saingan berat. Dia tidak mau kita punya uang banyak untuk membangun negara kita. Dia mau kita hanya mengekspor mentah. Ini yang kita hadapi. Jangan berpikir ya, dari Pak Bahlil katakan Finlandia, Inggris, Amerika memproteksi negaranya puluhan tahun lalu. Kenapa kita nggak boleh? Padahal kita melakukan hal yang sama yang pernah mereka lakukan dulu sampai mereka menjadi negara besar. Dan sesudah mereka besar, mereka bilang nggak boleh proteksi. Kenapa? Kecuali proteksi itu untuk segelintir orang. Ini untuk kepentingan bangsa. Ingat, saya ini bukan siapa-siapa. Dari Solo, Deso, masuk ke Jakarta yang kota besar. Saya melihat saat itu ada peluang. Karena setiap pemilihan pilkada dimanapun selalu calonnya itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Nggak ada yang berani keluar dari situ. Ingat ini, benar. Nah, kalau ada yang masih menampilkan seperti itu dari PSI, itu sudah berarti sudah. Saat itu, saya ingat menyiapkan dengan Pak Ahok itu baju kotak-kotak. Nggak ada yang berani membuat tren seperti itu. Itu ada risikonya. Ya, risikonya kalah, bisa kalah kalau biru. Tapi ternyata disambut oleh masyarakat, utamanya masyarakat muda. Nah, cari barang seperti itu. PSI cari diferensiasi, cari barang seperti itu. Udah yang lain-lain sama seperti Bro Giring. PR-nya itu aja udah. Mereka yang merasakan sendiri dampak berbagai kebijakan Jokowi selama masa pemerintahannya sebagai presiden. Tak ketinggalan, dunia internasional pun ikut mengarahkan Jokowi yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat di akar rumput, sampai mereka menyatakan puas. Seberapa hebat Jokowi? Di
Dilansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada kepemimpinan Jokowi, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang, di mana persentase penduduk miskin menurun hingga di bawah 10% sekarang. Berikutnya, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap nilai ekspor nasional terus meningkat dari 1,6 kuadriliun pada tahun 2015 menjadi 1,9 kuadriliun pada tahun 2019, di mana nilai kontribusi ini jauh lebih besar dari kontribusi ekspor manufaktur pada periode pemerintahan sebelumnya. Oh ya guys, kalian udah dengerin lagu baru Ghea Indrawari ya? Cukup menohok ya liriknya, terkhusus untuk orang-orang yang tak kenal lelah berjuang dalam hidupnya seperti Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia. Yuk gunakan lagu Ghea, Jiwa yang Bersedih, untuk membagikan pengalaman kalian atau pengalaman orang lain yang kalian lihat untuk dijadikan sebagai video shorts yang inspiratif. Jangan lupa gunakan hashtag Jiwa Hebat, hashtag Kota Kamu, dan hashtag nge-short bareng di judul kamu ya. Dan itulah leadership Bapak Presiden Jokowi ini kan luar biasa sekali. Dan itu diakui oleh dunia. Di Indonesia orang mau suka atau tidak suka, sebagian orang suka, sebagian orang nggak suka. Itu menurut saya nggak terlalu penting. Faktanya dia bisa membawa kepemimpinan nasional di era pandemi, di era krisis global yang susah, tapi kita mampu pertumbuhan ekonomi kita 5,31%, inflasi kita di bawah 6%, dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk negara-negara G20. Di era pandemi, hampir orang semua mengatakan bahwa gimana cara menyelesaikan pandemi. Tapi Indonesia salah satu negara yang mampu menyelesaikan pandemi dengan baik. Karena itulah kemudian FDI kita, foreign direct investment kita, investasi dari luar negeri, itu punya kepercayaan yang besar kepada Bapak Presiden Jokowi. Jadi yang hebat itu sebenarnya bukan menteri investasinya atau tim kementerian investasi. Yang hebat itu presidennya yang mampu mendrive para pembantunya. Inilah alasan mengapa Jokowi dianggap sebagai presiden terbaik setelah Soekarno. Pidato Anies Baswedan yang menyatakan pembangunan era SBY lebih baik dibandingkan era Jokowi. Pernyataan ini tentu harus dibarengi dengan bukti. Pemerintahan Jokowi dimulai tahun 2014 di mana banyak proyek peninggalan SBY yang sulit untuk dilanjutkan karena terlibat kasus korupsi. Memang harus diakui Jokowi fokus melakukan pembangunan di daerah timur. Dan pemerataan harga BBM yang selama ini terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Langkah selanjutnya yang patut kita apresiasi adalah nasionalisasi 51% saham Freeport. Bahkan Jokowi juga melakukan perubahan besar dalam hilirisasi nikel dan bauksit, yang mana ini menghasilkan keuntungan 588 triliun. Kita tentu ingin melanjutkan kepemimpinan dan program hebat Jokowi melalui sosok penerus yang tepat, yaitu Ganjar Pranowo. Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Jokowi. Saya juga sering dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Tapi cucu saya ada yang komplain. Mbah, manggil saya kan Mbah. Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Kita harus akui, Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Presiden Jokowi. Tidak siap secara mental dan tidak siap secara politis. Politisi kita tidak siap, pers kita tidak siap, para aktivis kita tidak siap. Bahkan kalangan seniman dan budayawan yang kita anggap berwawasan luas dan punya perspektif kemanusiaan yang jernih juga tidak siap. Politisi kaget dan melihat hadirnya figur Jokowi sebagai fenomena yang langka di dunia perpolitikan di Indonesia. Politik itu kotor, tapi kok ada politisi bersih yang bisa masuk gelanggang. Kalau istilahnya Pak Bambang Pacul, Jokowi ini Korea jenis yang berbeda. Mungkin Korea hibrida. Pers dan media kita tidak siap dan cenderung menjadi kikuk dengan hadirnya pemimpin seperti Pak Jokowi. Kalangan pers yang punya jargon bad news is a good news jadi bingung menjual berita mereka. Nulis soal Jokowi isinya baik semua.
Padahal berita baik tidak menjual. Lalu bagaimana mau untung? Kalau sudah begitu, mau tidak mau media harus membuat pilihan. Jadi juru berita pesanan atau menyulap berita baik menjadi seburuk-buruknya. Para aktivis juga tidak siap menghadapi pemimpin seperti Pak Jokowi. Aktivis kan tugasnya mengkritisi. Kalau bahan yang dikritisi tidak cukup untuk dikritisi, lah terus mau mengkritisi apanya? Akhirnya jadi sama seperti media. Kalau mau tetap dibilang aktivis, ya melayani jasa kritik dan demo pesanan saja. Ini aktivis apa hiperaktivis sih? Nggak perlu demo kok harus demo. Kalau aktivis jalanan melayani pesanan mungkin masih masuk akal. Lah ini aktivisnya mahasiswa. Mahasiswa itu kan kelompok yang sama-sama kita tahu memiliki kualitas dan latar belakang pendidikan yang lebih baik. Kalau akhirnya melayani pesanan atau yang sering diledek dengan istilah mahasiswa, lah terus ilmiahnya di mana? Seniman dan budayawan kita tidak kalah kalang kabutnya ketemu sosok pemimpin seperti Jokowi. Grup teater yang biasa mengolok-olok pemimpin korup jadi tidak punya bahan untuk dijadikan naskah pertunjukan. Zaman Pak Harto, zaman Pak SBY masih banyak bahan. Lah zaman Pak Jokowi ibarat sumur airnya kosong, tidak bisa ditimba. Pak Jokowi memang jadi sumber paceklik seniman-seniman yang cari makan dengan sindiran-sindiran dan kritikan-kritikan. Ide mereka mampet ketemu presiden sebersih Jokowi. Padahal seniman masih bisa makan dengan membuat atraksi dan menampilkan bakat-bakat yang hebat loh. Tapi maaf, jangan-jangan kebanyakan seniman kita aslinya nggak punya bakat. Lah terus apa bedanya sama aktivis jalanan tadi? Di kalangan budayawan, yang seringkali juga disusupi rohaniawan, punya pemimpin seperti Jokowi ini banyak bikin mereka kaget-kagetan. Revolusi mental yang dijalankan Presiden Jokowi seperti mengambil alih sebagian pekerjaan mereka. Meski banyak yang mengklaim revolusi mental tidak berhasil, tapi kenyataannya kita bisa lihat sendiri. Di masyarakat telah terjadi perubahan perilaku dan sikap yang cukup menonjol, dan semua itu mengarah pada aspek mental. Kita lihat bagaimana pembangunan infrastruktur juga berjalan sejajar dengan gaya hidup masyarakat kita. Jalanan tidak sesemrawut zaman dulu. Para pengguna moda transportasi umum tertib menggunakan fasilitas. Ketaatan membayar pajak juga meningkat. Kepatuhan terhadap peraturan juga semakin baik. Toleransi beragama meningkat. Kecintaan terhadap budaya dan produk lokal juga jauh lebih baik. Terus tidak berhasilnya di sebelah mana? Tanpa sadar, budayawan dan rohaniawan kita mulai kurang kerjaan. Dan harusnya mereka bahagia karena itu. Tapi seperti yang kita lihat belakangan, mereka ikut rame-rame menyudutkan presiden. Apa karena mata pencarian mereka mulai berkurang? Kalau iya kan bisa dibicarakan. Tapi ketidaksiapan itu tidak berlaku bagi rakyat atau kelompok awam yang memang sangat merindukan pemimpin seperti Pak Jokowi. Sejak Pak Jokowi menjabat di tahun 2014 sampai hari ini, kepercayaan, kebanggaan, dan rasa cinta rakyat Indonesia kepada pemerintah, terutama presidennya, sangat tinggi. Rating approval hingga awal tahun ini masih di atas 70%. Ini tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Kalau kita lihat di media, saat kunjungan ke berbagai daerah, kita melihat masyarakat dengan tulus mengekspresikan kecintaannya kepada presiden. Dan fakta itu yang mau disangkali dan digerus oleh kelompok yang ingin merebut estafet kepemimpinan secara paksa. Mereka tidak paham, kepercayaan itu tidak bisa diambil dari rakyat, tapi ditumbuhkan dari kerja keras oleh orang yang akan mendapatkan kepercayaan itu. Dan Presiden Jokowi telah bekerja sangat keras untuk memajukan bangsa ini. Jejak itu jelas tidak akan pernah bisa dihapus, bahkan oleh fitnah yang paling meyakinkan. Apakah Indonesia tidak akan pernah siap untuk menjadi bangsa yang hebat karena dipimpin oleh seorang presiden yang hebat? Semestinya tidak. Kalau kita semua mau mengedepankan kecerdasan dan kejernihan pikir, Indonesia yang dulu bernama Nusantara pernah menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Lalu sekarang kita ingin dibangkitkan kembali menjadi jauh lebih besar lagi. Tapi hanya karena segelintir orang yang merasa dirugikan karena kehilangan nafkah dan kekuasaan, lalu menghasut kita untuk melawan kebangkitan itu dan kita mau mengikutnya. Hanya mereka yang tidak peduli pada kedaulatan bangsa dan negara yang tidak ingin Indonesia menjadi hebat.
Hanya mereka yang tidak bisa berbuat sesuka hati, yang tidak siap memiliki pemimpin yang hebat. Dan mereka itu sesungguhnya tidak banyak jumlahnya. Kalau rakyat berdaulat, maka mereka hanya bagaikan beberapa ekor lalat yang dengan mudah bisa disikat. Semoga bermanfaat. Ya, memang luar biasa ya Presiden Jokowi di dalam memimpin Indonesia. Oleh karenanya wajar bila 75% rakyat Indonesia puas dan senang kepada Presiden Joko Widodo. Yang 25% adalah orang-orang yang sakit hati, yang tidak mau menerima kenyataan bahwa kemajuan Indonesia di zaman Jokowi begitu sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Ya, orang munafik adalah orang yang tidak mengakui dan tidak jujur apa adanya. Bila jujur tentu saja akan mengakui kehebatan Presiden Joko Widodo. Mereka tidak sanggup melawan Presiden Jokowi, menjatuhkan Presiden Jokowi. Meskipun pernah dilakukan demo berjilid-jilid, namun demikian Jokowi tetaplah tegar. Lain dengan politisi-politisi yang lain yang selalu berganti di dalam platform politiknya. Dulu Ahok adalah merupakan teman dekat Jokowi dan Jokowi masih mengakui sebagai teman. Namun demikian sekarang Ahok malah meninggalkan Jokowi dan malah berkhianat kepada Joko Widodo. Dia tidak paham strategi politik Jokowi. Padahal seharusnya dia pernah menjadi wakilnya Jokowi, harusnya dia paham apa yang menjadi strategi politik Joko Widodo.